tiba saatnya kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan sekaligus penandatanganan janji pernikahan. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum kita lanjutkan ibadah ini, kedua mempelai akan menyatakan janji mereka bahwa mereka saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan sesudah itu nanti mereka akan tanda tangani dan juga disertai dengan kedua orang tua mereka, dan juga ada beberapa saksi di sini yang sudah saya catat dan saya mohon nanti supaya siap-siap. Untuk ini kedua mempelai saya minta berdiri menghadap ke jemaat. Pernyataan janji pernikahan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan hambanya, dan disaksikan oleh jemaat Tuhan Yesus Kristus serta keluarga saat ini saya, Doni Nainggolan, berketepatan menerima Anita Gracia Sinaga sebagai istri saya. Saya berjanji: 1. Mengasihi istri saya seumur hidup sebagai saya mengasihi diri saya sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat. 2. Mengasihi istri saya dalam segala kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam suka maupun duka. 3. Bertanggung jawab untuk memelihara, menghibur, dan menghormati dengan sepenuh kasih sayang terhadap istri saya, juga terhadap anak-anak yang lahir istri saya, serta membawa mereka mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. 4. Memelihara hubungan ini dengan kudus dan tidak bercelah hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Janji nikah mempelai perempuan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan hambanya, dan disaksikan oleh jemaat Tuhan Yesus Kristus serta keluarga saat ini, saya Anita Gracia Sinaga berketetapan menerima Doni Nainggolan sebagai suami saya. Saya berjanji: 1. Mengasihi suami saya seumur hidup sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat. 2. Mengasihi suami saya dalam segala kelimpahan mampu kekurangan, baik dalam suka maupun duka. 3. Bertanggung jawab untuk memelihara, menghibur, dan menghormati dengan penuh kasih sayang terhadap suami saya, juga terhadap anak-anak yang saya lahirkan, serta membawa mereka mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. 4. Memelihara hubungan dengan kudus dan tidak berela hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Ya. Mari tanda tangani sini ya. Pak digeser sini Kak. Ya. Sini Doni dulu. Silakan duduk kembali. Saya minta kedua orang tua, dari orang tua Doni, Priska Burun Samosir, sama Sabar
Effendi Nainggolan. Ya. Ini siapa Pak? Rizka. Nama siapa? Effendi Nainggolan ya. Oh, ini. Ya. Iya, pas. Ya. Rizka. Silakan. Ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dari pihak wanita, saya persilakan Pak, di sini ada Sabar Sinaga dan Kakak Sinaga yang saya silakan datang kemari. Sabar Sinaga, ada orangnya? Terima kasih Pak, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang pimpin ibadah ini. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur
Haleluya. Hari ini kita bersorak karena kita sukacita, amin. Kita sukacita karena ada pemberkatan nikah Doni Nenggolan beserta Anita Sinaga pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang maha besar, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Di saat ini Tuhan, kami berhimpun di rumah-Mu untuk sama-sama berdoa untuk saudara kami Doni beserta Anita yang akan memulai rumah tangga yang baru. Kiranya Roh Kudus bekerja, bahkan kami semua yang hadir ini, biarlah kami diberkati Tuhan lewat firman Allah. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mohon maaf saudara yang nggak pakai ini agak sesak makanya. Shalom bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang buat kita semua yang hadir ini, dan saya yakin kita semua adalah orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain, dan khusus kedua mempelai ini yang akan menerima pemberkatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, untuk ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, karena kita tahu firman inilah menjadi dasar rumah tangga, saudaraku. Dasar rumah tangga itu boleh bertahan apabila ada firman Tuhan dalam rumah tangga itu. Yesuslah firman itu. Dia sebagai kepala rumah tangga dan akan menolong rumah tangga itu untuk masuk dalam rencana Allah yang besar, yaitu menjadi mempelai Tuhan yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Untuk ini saudara-saudara, mari waktu yang nanti mungkin ya tidak lama saudara, fokuslah kita kepada firman Tuhan, dan khusus kedua mempelai di sini, saudara kita Doni dan saudari kita Anita. Mari perhatikan ini firman Tuhan. Mungkin saudara ada Alkitab atau mungkin tidak bawa saudara. Di depan ini saya akan membuka saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu di dalam Efesus. Kita tunggu sebentar dibuka di atas supaya nampak saudara ya. Efesus pasal yang kelima tentang rumah tangga saudara. Rumah tangga kita tahu jelas saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya itu buatan Tuhan atau disebut lembaga rohani, bukan lembaga duniawi. Jadi kalau namanya lembaga rohani, Tuhanlah yang membuat rumah tangga, bukan manusia semata-mata saudara. Allah sendiri, dan itu telah dibuktikan di Taman Eden. Ketika Allah membentuk manusia dari tanah, debu, yang disebut namanya Adam. Kata firman Tuhan, semua telah diciptakan dengan baik, tapi dan termasuk juga Adam, namun diperhatikan belum ada teman hidup atau disebut dalam Alkitab penolong daripada Adam. Maka Tuhan membuat penolong bagi Adam dari tulang rusuknya Adam. Dan kata firman Tuhan, sesudah tulang rusuk itu diciptakan, dijadikan menjadi manusia dan disebut perempuan, dan diberikanlah itu kepada Adam sebagai teman hidupnya. Itulah yang disebut saudara rumah tangga. Suami namanya si Adam, istri namanya si Hawa. Kata firman Tuhan di ayat berikutnya dalam pasal yang kedua, Allah memberkati mereka. Jadi Allah yang memberkati pernikahan, bukan manusia, saudara. Jadi saudaraku kekasih dalam Tuhan, ketika Allah memberkati mereka dan Allah berkata kepada mereka begini, beranak cuculah, berkembang biaklah,
penuhilah bumi, kuasailah burung di udara, binatang di laut, dan binatang di darat. Itulah latar belakang terjadinya yang namanya rumah tangga. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, rumah tangga itu terus berjalan sampai sekarang. Selama ada dunia ini, saudara dikasih oleh Tuhan, atau dengan kata manusia selama ada di dalam dunia ini, terus ada yang namanya pernikahan dan keturunan yang disebut juga regenerasi, saudaraku. Jadi untuk ini saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya akan mengajak kita saudaraku tentang rumah tangga, suami dan istri. Sekalipun memang secara khusus ini dalam pemberkatan saudara kita Doni dan Anita di sini, tapi firman ini berlaku juga kepada saya dan saudara. Karena firman ini saudaraku adalah perkataan Tuhan Yesus. Alkitab ini saudaraku bukan seperti kitab-kitab biasa atau buku-buku biasa karangan manusia. Alkitab ini dikatakan dalam saudaraku adalah perkataan Tuhan, diilhamkan oleh roh kepada manusia itu. Dan kata firman Tuhan, Alkitab ini adalah supranatural, luar biasa. Luar biasa di mana? Kata firman, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Saudara, inilah salah satu saudaraku disebut kitab ini saudara yang terdiri dari para perjanjian lama dan perjanjian baru, disebut juga firman Tuhan tidak akan lenyap. Sekalipun langit bumi lenyap, semuanya lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Dan berikutnya, orang yang menerima firman Allah, orang yang melakukan firman Allah, dikatakan dalam Yohanes, dapat hidup kekal selama-lamanya. Jadi berarti saudara, kita akan mendapatkan suatu anugerah Tuhan. Kita akan menerima kehidupan yang dari Tuhan yang disebut hidup kekal selama-lamanya. Kita lihat di sini saudara dikasih Tuhan mengenai pernikahan. Pernikahan yang didasari kasih Yesus. Jadi pernikahan itu harus didasari dengan kasih. Kasih Yesus. Love. Kasihnya Tuhan. Jadi bukan semata-mata kasih manusia, tapi kasih Yesus. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan didasari dengan kasih Yesus? Ketika rumah tangga itu didasari dengan kasih Yesus, maka rumah tangga itu dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Yang disebut saudara dikasih oleh Tuhan, kasih. Ya, suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dan ketika ini saudara dikasih terjadi, maka rumah tangga disebut berbahagia. Nanti mari saudara kita lihat firman Allah. Lanjut saudara, kita lihat di sini tentang Efesus pasal yang kelima. Efesus 5, 22, 23 dan 25. Demikian perkataan firman. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Ada dua perkataan yang saya tekankan di sini saudaraku. Yang pertama kasih dan yang kedua tunduk. Saudara, tunduk. Kalau dalam istilah saudara dikasih oleh Tuhan King James disebutkan tunduk ini obey, taat. Taat dikatakan. Dan kalau sudah perhatikan Efesus pasal 5 di ayat 22 dimulai dengan kata istri. Baru yang kedua suami. Saudara, ada apa ini? Tentu ada pengertian ini, saudara. Ada makna yang kita perhatikan di sini, saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa dimulai dari istri? Kenapa enggak dari suami? Ayat 22 dimulai dengan kata istri. Baru di ayat 25, hai suami. Ada hal yang saudaraku, hal yang perlu kita renungkan bersama-sama di dalam
pernikahan ataupun dengan kata lain saudaraku dalam pemberkatan nikah saudara kita di sini dan saudara, yaitu dikatakan istri tunduk kepada suami. Kenapa disebutkan saudaraku, dikatakan tadi mulai dari istri tunduk kepada suami? Saudara tahu, saudara kasih ini kalau saudara perhatikan, ini dilatar belakangi saudaraku istri yang terbuat dari tulang. Tulang apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk itu lembek atau keras? Kita dulu sama-sama. Siapa yang tukang potong hewan, saudara? Kalau saudara tulang rusuk pada umumnya apa? Keras. Maka saudaraku jangan heran kenapa istri keras-keras, latar belakangnya tulang. Makanya dimulai firman ini saudara, mulai dulu kata istri. Saya saudara dikasih mulai dari istri. Jadi istri itu diminta oleh Tuhan, bukan diminta suami. Saudara perhatikan ini, bukan diminta pendeta atau diminta oleh tulang atau paman. Bukan diminta oleh raja adat. Tapi Tuhan berkata lewat firman ini, istri tunduklah kepada suamimu. Kalau dalam rumah tangga istri sudah tunduk, saya yakin rumah tangga itu aman. Itu yang pertama, saudara. Aman rumah tangga itu. Tentram, nyaman. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Jadi itu sebabnya saya mau tekankan kepada saudari Anita di sini, belajar tunduk, taat kepada suami. Dengan patronnya, ukurannya apa? Yesus. Sebagaimana Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itu pegangan saudara, itu dasarnya Yesus. Bahkan saudaraku, ketundukan istri itu dikatakan saudara dikasih kepada jemaat. Jadi kalau saudara sebagai jemaat Tuhan di mana saudara berada, saudara dikasih apapun di nama gereja saudara mereknya, saudara belajarlah tunduk kepada suami sebagaimana kita tunduk kepada Kristus. Aman saudaraku. Saudara, beberapa hari ini saya ajar ini Anita supaya belajar tunduk taat kepada suami sama seperti kepada Kristus. Bukan ukuran manusia, Kristus. Kenapa mesti Kristus? Kenapa saudara? Karena Kristus Yesus itu sempurna. Tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya saudara dikasih oleh Tuhan. Sempurna adanya. Itu makanya ibu-ibu yang sudah berumah tangga, saudara kalau selama ini ya kurang tunduk, mari mulai ibadah ini belajarlah tunduk kepada suami. Amin ibu-ibu. Pernah saya melayani saudaraku dikasih oleh Tuhan lewat firman Allah ayat yang sama tunduk kepada istri. Ada seorang ibu bertanya, "Pak, pendeta, kamu ke saya tunduk kepada suamiku karena aku yang cari nafkah. Aku yang cari makan. Suamiku di rumah jaga anak. Gimana saya mau tunduk?" Saudara, artinya saudara dikasih oleh Tuhan, dia mau tunduk ketika dia, saudara dikasih oleh Tuhan, ya menerima yang namanya nafkah dari suami. Makanya saudara, Tuhan berkata kepada Kristus, tunduk itu. Jadi ibu-ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, seberapa kita yang ada pada saat ini, khusus kita saudara kaum ibu, mari belajar tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Kristus. Amin. Haleluya. Tapi orang yang galak, ibu-ibu ada yang galak saudara. Dia bilang, padok komai sih, tak terhonai. Dia boleh terbaik nih, ipurtibion dope iba katanya. Sudah nggak bisa. Ada alasan, sudah tanpa alasan. Belajar tunduk taat kepada suami sama seperti Kristus. Itu yang pertama. Saudara. Karena tadi alasannya istri itu tulang keras. Saudara, keras tengkuk, keras hati, keras kepala, nggak tahu lah keras. Tapi ibu-ibu di sini baik-baik semua. Teristimewa saudara Anita ini orangnya baik. Saudara, saya perhatikan dia beberapa hari saya ajar dia saudaraku karena
Di sini saudari kalau mau menikah harus diajari. Kalau nggak diajari dalam pranikah, saya nggak mau berkati. Jemaat di sini saudara dikasih oleh Tuhan, saya ajari 3 bulan. Jadi lewat firman Allah ini, Anita tetaplah tunduk kepada suami sama seperti kepada Kristus. Amin ya. Itu yang pertama. Kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Suami mengasihi istri. Mengasihi istri itu kata firman Tuhan seperti dirimu sendiri. Jadi saya sebagai pendeta mengasihi istri saya seperti diri saya sendiri. Bukan seperti orang lain. Saudara. Jadi saya harapkan lewat pemberkatan nikah ini saudara kita Doni benar-benar mengasihi istri seperti diri sendiri. Apa artinya di sini saudara seperti diri sendiri? Artinya seperti diri sendiri, diri kita sendiri kita rawat. Diri kita sendiri saudara dikasih oleh Tuhan kita jaga. Diri kita sendiri saudara kita pelihara. Seperti itulah istri dijaga, dipelihara dengan kata lain dirawat, diperhatikan, disayang. Amin. Doni, haleluya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang saya sampaikan karena masih banyak lagi waktu ini udah 1 jam ini saudara. Saudara saya lihat masih tetap mendengar, tapi saudara dikasih oleh Tuhan sampai di sini dulu. Kalau sudah bisa dengar firman 1 jam, sudah luar biasa. Doa kami sebagai hamba Tuhan, biarlah keluarga kita semua berbahagia di dalam Tuhan. Menghadapi tantangan sekarang ini saudaraku, yang namanya virus corona ini saudara dikasih oleh Tuhan, bisnis tidak jalan saudara, dan macam-macam saudara gangguan ekonomi, bahkan kesehatan. Doa kami, kita semua yang hadir ini, Tuhan membela, Tuhan memberikan kesehatan jasmani, rohani, jiwani. Mari kita tetap setia sama Tuhan, carilah ibadah, setialah beribadah selagi waktu masih ada, karena Tuhan berkata, aku datang segera. Ready or not, Jesus coming soon. Siap atau tidak siap sedia, Tuhan Yesus segera datang. Mari siapkan hatimu, setialah mengikut Tuhan. Jadilah rumah tangga yang berbahagia dalam Tuhan, rumah tangga yang diberkahi Tuhan, rumah tangga yang penuh kasih dari surga. Nama Tuhan dimuliakan. Berbahagia orang mendengar serta melakukan firman Allah ini. Amin. Mari sama-sama kita berdiri, kita mau berdoa saudara. Haleluya. Haleluya. Mak Wahyu ada di sini, Mama Wahyu ada? Nah, tolong datang ke depan, minta berdoa. Kita nyanyi pujian kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, selamanya. Oh firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Benar
Bapa, firman-Mu adalah Haleluya. pelita dan terang bagi kaki kami. Terima kasih Bapa, di mana kami di pagi yang indah ini Bapa yang baik, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kasih-Mu Tuhan yang selalu mengalir di dalam setiap rumah tangga kami Bapa, di mana Tuhan Engkau telah berfirman Bapa supaya istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, jadilah firman-Mu itu, kasih-Mu itu Tuhan mengalir di setiap keluarga kami Bapa yang baik, sehingga Tuhan suami istri saling mengasihi dan anak-anak tunduk kepada suami, sehingga kasih Kristus itu selalu ada dalam rumah tangga, hingga rumah tangga itu kuat karena ada Kristus, karena Kristuslah kepala di dalam rumah tangga tersebut. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kami dengar. Jadilah itu Tuhan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Inilah yang kami inginkan dan juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan kami bersuka cita Tuhan buat pernikahan daripada si Doni Tuhan. Dia sebagai kepala rumah tangga kelak Tuhan, dalam rumah tangganya hari ini telah Engkau tentukan pernikahannya Tuhan. Engkau telah memberkati rumah tangga ini. Berkatilah rumah tangganya Tuhan, menjadi rumah tangga yang memiliki roh takut akan Tuhan, menjadi rumah tangga yang berbahagia Bapa. Jadikanlah dia kepala keluarga yang baik. Amin. Dan jadikanlah istrinya Tuhan tunduk kepada suami, sehingga Bapa kasih-Mu tetap mengalir. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati segala apapun yang mereka kerjakan. Berkat-Mu senantiasa mengalir dalam rumah tangga ini, hingga Engkau memberkati mereka, anak cucu, bahkan Tuhan seluruh kehidupannya, keluarga Bapa, kedua pembelai diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu, senantiasa Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali. Bila saudara Doni Nainggolan dan saudari Anita Borosinaga dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas telah saling memilih sebagai pasangan di dalam hidup yang suci ini, dan tidak suatu halangan yang dapat memisahkan persatuan saudara-saudari, maka sebagai buktinya berjabat tangan kananlah saudara berdua. Saudara Doni Nainggolan mengambil wanita yang berjabat tangan dengan saudara sebagai istri yang sudah dinikahkan dengan sah di hadapan Allah dan para saksi yang hadir ini. Harus saudara berjanji bahwa saudara akan mencintai dia, menghormati dia, dan menyenangkan hatinya di dalam hubungan ini, serta meninggalkan semuanya dan hanya berpaut kepadanya, dan menjadi seorang suami yang benar dan yang setia sepanjang hidup saudara. Apakah saudara bersedia berjanji demikian? Ya, saya bersedia. Saudari Anita Sinaga, pada saat saudari mengambil pria yang berjabat tangan dengan saudari sebagai suami yang sudah dinikahkan dengan sah di hadapan Allah dan para saksi yang hadir di sini, harus saudara berjanji bahwa saudari akan menyintai dia, menghormati dia, dan menyenangkan hatinya, dan hanya berpaut kepadanya, dan menjadi seorang istri yang benar dan setia sepanjang hidup saudara berdua. Apakah saudari bersedia berjanji demikian? Ya, saya berjanji. Dengan demikian kamu masing-masing telah menyerahkan diri, baik di dalam keadaan kaya ataupun papa, di dalam suka ataupun duka, dalam waktu sakit ataupun sehat, sepanjang hidup saudara berdua. Amin. Sebagaimana cincin ini bulat, sebagaimana cincin ini bulat, taruhlah cincin ini ke jari manis istrimu, sebab
dengan cincin inilah engkau kunikahi dan cincin kasih dalam segala dan sungguh-sungguh, dan semua harta milikku yang akan kita nikmatin bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana cincin ini bulat, kasih kalian bulat, tidak ada putus-putus, kena kalian kepada jari. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan berdoa, beri doa restu kepada keluarga yang sudah terbentuk ini. Silakan berlutut. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara kami Doni dan Anita ini menjadi suami istri yang sah, yang diberkati Tuhan, jasmani, jiwani, rohani, diberkati juga keturunan, segala kebutuhan keperluannya dicukupkan Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas rumah tangganya. Kami berdoa ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan kepada Tuhan Yesus bahwa keluarga ini telah sah menjadi suami istri dan yang diberkahi Tuhan. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Kita sudah masuk dalam acara pemberkatan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam acara kata-kata sambutan. Yang pertama, pihak laki-laki atau yang mewakili, dan yang kedua, pihak perempuan atau yang mewakili. Yang terlebih dahulu saya panggil untuk pihak laki-laki atau yang mewakili untuk dipersilahkan maju ke depan untuk melaksanakan kata sambutan. Ido tutuha muna amu amana hido ina nami namar holong roha ima namang iutuk kami aka berpamasumasuhon ni anak penami di son bahulati gudang maju mulu dia muna amu amang do tamu inang dia kan maka holongi kami ima melati Wahina tu pendeta, terima kasihlah Pak Pendeta berberkatan anak kami ini sama semua yang di gereja ini. Itulah, terima kasihlah. Selanjutnya untuk pihak perempuan atau mewakili untuk kata sambutan dipersilakan untuk maju ke depan. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita diberi waktu, tempat yang begitu indah untuk bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada Amang Pendeta yang telah menyediakan waktunya untuk memberi berkat pernikahan kepada Hela kami dan baru kami pada hari ini. Untuk itu kami selalu memohon dan meminta kepada semua yang hadir di sini untuk selalu kita memberikan respon yang baik, doa yang baik bagi kedua mempelai ini untuk kemudian di kemudian harinya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kami pihak perbaru. Terima kasih. Sebelum kita akhiri dengan doa berkat, saya minta dulu kedua orang tua dari saudara Doni dan saudara Anita berdiri di depan ini, orang tua. Jadi mereka sudah menjadi suami istri.
Untuk ini saya minta pertama-tama bersama Doni. Mungkin selama ini ada masa kekuranganmu kepada mama. Perbuatanmu kepada mama, minta ampun kepada mamamu dan katakan, "Ma, ampuni dosaku." Dan yang kedua, izinkanlah aku membangun rumah tanggaku. Kami bersatu dengan istri. Dan yang ketiga, istriku ini anggaplah anakmu sendiri, bukan orang lain. Supaya nanti dalam rumah tangga bahagia. Itu yang kamu sampaikan dengan segenap hati, segenap jiwa, sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus nanti berikutnya, si Anita juga berkata kepada orang tua, bapak ibu di sini, "Ma, doakan rumah tanggaku. Selama ini ada dosaku, ada kekuranganku, ampuni aku. Doakanlah aku menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang sungguh-sungguh beribadah. Peluk mamamu, aku sekarang mau berumah tangga, aku mau membentuk keluarga yang baru. Doakan aku, Ma, supaya rumah tanggaku berbahagia dalam Tuhan." Dan bicarakan, minta ampun ada kekuranganmu selama ini dan minta restu supaya rumah tanggamu nanti diberkati Tuhan. Haleluya. Pelan-pelan musiknya, coba. Coba bikin. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Sekarang Doni, jumpain orang tuamu, anggap ini bukan lagi mertua tapi orang tuamu sendiri, baik laki-laki dan wanita, bukan musuh tapi orang tua. Dan katakan, "Terimalah aku jadi anakmu dan doakan rumah tanggaku bahagia." Mulai Doni, jumpai mertuamu, salam. Dan juga Anita, jumpai mertuamu dan katakan, "Terima aku jadi anakmu." Katakan dengan sungguh-sungguh, "Terima aku jadi anakmu, doakan aku jadi diberkati Tuhan." Haleluya. Peluk orang tuamu, doakan, minta doa sama orang tua supaya diberkati Tuhan, panjang umur sesuai firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more.